di channelnya Siska Suki. Seperti biasa Siska bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Guys, tiap nonton anime, apalagi anime-anime action tuh pasti punya karakter-karakter villain gitu kan. Malahan karakter villain ini tuh harusnya sih bisa bikin penontonnya tuh sampai sebel atau sampai emosi gitu pas ngeliat tingkahnya mereka. Tapi sih emang sebenarnya ya itu tujuannya karakter-karakter villain ini tuh dibikin gitu kan. Tapi coba gimana kalau karakter-karakter ini malahan bikin yang nonton tuh kasihan jadinya gitu kan. Nah, di sini sih kayak mau ngelis 8 karakter villain yang punya masa lalunya tuh yang emang sedih gitu. Dan gara-gara masa lalunya itu, dia ini akhirnya jadi orang yang jahat gitu kan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya biar kalau Siska upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Gentleman kriminal dari anime Boku no Hero Academia. Walaupun villain yang lumayan letoy dan gak berguna kayak The Body of Fire, karakter gentleman kriminal ini tuh orangnya yang punya masa lalu yang bakal bikin kita yang nonton tuh jadi kasihan gitu guys. Gentleman kriminal ini tuh anak cowok yang terbentuk dari sistem pendidikan superhero yang kacau. Secara nggak langsung dia ini nih mirip sama Izuku Midoriya yang punya semangat 45 dan rela ngorbanin dirinya buat orang lain guys. Jadi dia ini nih pengen bisa ngebantu orang-orang sama kekuatannya, tapi kekuatannya itu malah bikin susah pahlawan-pahlawan yang lain. Mimpinya buat jadi seorang pahlawan super kudu sirna guys, seudah dia ngelakuin kesalahan. Nah, dari situ dia jadi benci sama yang namanya pahlawan dan akhirnya jadi orang sama idealismenya sendiri gitu. Obito Uchiha dari anime Naruto Shippuden. Biang kerok kenapa sampai kejadian perang dunia shinobi keempat? Ya ini gara-gara si Obito sama kebudak cintanya itu loh guys. Dia ini sampai rela ngerubah dunia dan ngelawan dunia gitu kan. Kalau kalian mikir nih, masa lalu si Naruto ini emang sedih. Ya emang sedih sih, tapi nih guys, masa lalu si Obito jauh lebih sedih karena kejadiannya tuh nggak pernah diulang lagi. Bukannya jadi pahlawan ninja dan jadi Hokage, si Obito ini malah jadi monster yang pelan-pelan tuh kayak kehilangan siapa dirinya gitu. Dia ini anak cowok yang dihantui sama kematian Rin yang dia cinta banget selama dia hidup. Ya wajar aja sih penyesalannya itu bikin si Obito ini makin kuat. Katakuri dari anime One Piece. Mungkin nih guys, kalian mikir kalau kisah Dovi tuh kisah paling sedih. No, salah. Menurut Siskae, si Katakuri ini salah satu villain yang kisah sedih juga. Di balik orangnya yang keren, Katakuri ini punya sesuatu yang konyol gitu kan. Ya mulutnya itu. Dia ini dulunya seorang anak yang suka banget makanan manis, tapi ya karena mulutnya itu, banyak orang yang takut gitu. Pertamanya sih gak masalah ya si Katakuri ini sampai dijauhin gitu kan sama orang-orang. Dibully aja, dia mah pasti lawan guys, langsung hajar. Tapi guys, orang-orang yang dihajarnya itu malah ngebalas sama adiknya si Katakuri. Jadinya si Katakuri ini mulai marah dan ngebalas lagi orang-orang yang berani nyakitin adeknya. Ya iyalah marah, nggak fair dong. Dendamnya ke siapa, ngebalasnya ke siapa, ya nggak sih? Aduh guys, si Katakuri ini tuh orang yang sayang banget sama keluarga. Makanya dari situ dia ini nutupin mulutnya, dan kalau lagi makan juga dia sampai nggak mau ada orang yang lihat gitu sama mulutnya yang gede gitu guys. Sister Crown dari anime The Promised Neverland. Kalau pertama kali ngelihat Sister Crown, kelihatannya sih dia ini kayak villain atau antagonis yang paling ngeri, yang paling serem gitu di anime ini ya kan. Semangatnya yang gede bikin anak-anak kecil tuh trauma jadinya. Ya pada dasarnya sih Sister Crown ini tuh korban dari kehidupan sosial masyarakat di anime ini. Dia ini cuman orang yang berusaha kerja dengan sebaik-baiknya gitu kan demi bisa hidup. Kejadian yang bikin Crown ini jadi sedih banget tuh waktu kematiannya sendiri guys. Ya di sana kita jadi tahu lah ya backstory dari Crown ini. Gak pernah punya temen selama hidupnya guys, kecuali boneka bayi yang ya bukannya lucu ya. Biasanya boneka tuh kan identik sama lucu, gemesin gitu kan. Ini mah boneka seremnya guys. Daki dan
film Gyutaro Kimetsu no Yaiba. Di episode 11 season kedua, kita diceritain kisah masa lalunya iblis bulan atas ke-6 nih. Dan seudah flashback dari si Gyutaro, dijamin dah banyak dari kalian yang mulai empati gitu kan sama si Gyutaro. Jadi si Gyutaro ini tuh orang yang terlahir dari keluarga miskin, dan dia punya wajah yang buruk rupa guys. Dia ini selalu disiksa sama orang tuanya, tapi dia punya adik perempuan yang cantik banget yang bernama Ume. Si Gyutaro ini ngelindungin Ume dari segala apapun, pokoknya malah sampai si Ume ini jadi seorang oiran di distrik hiburan. Karena kemolekannya, si Ume ini hype banget guys. Malahan dia ini bisa ngasilin banyak uang. Malahan kalau ada pelanggan yang gak mau bayar, si Gyutaro bakal turun tangan nih guys. Yap, Ume dan Gyutaro tuh udah kayak satu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Si Gyutaro butuh si Ume, ya sebaliknya gitu kan. Tapi di umurnya yang ke-13, si Ume ini nusuk mata seorang pelanggan yang adalah seorang samurai. Karena samurai itu ngehina kakaknya si Gyutaro ini. Karena itu si Ume dibakar hidup-hidup sama pelanggannya itu guys. Gyutaro yang tahu marah dan emosi sampai-sampai dia bilang kalau dia berani ngelawan Tuhan. Gyutaro ngebawa tubuh si Ume yang udah angus buat diselamatin, tapi nggak ada satu orang pun yang mau nolongin. Dan terus mereka ketemu Doma dan dijadiin iblis, dan Ume pun diganti namanya jadi Daki. Itu sesuatu yang asli guys, bener-bener gila sih guys di anime ini. Ya walaupun si Gyutaro ini gagal jadi manusia gitu kan, tapi dia ini sukses jadi seorang kakak, ya nggak sih? Rainer Brown dari anime Attack on Titan. Yap, Attack on Titan. Pertama kali ngeliat dia nih di season 1 sampai season 3, cuman seorang villain anak emas yang selalu aja diselamatin sama plot armor Hajime. Padahal dia ini nih udah pasrah, mati aja dah gua gitu. Tapi nggak dimati-matiin sama si Hajime. Rainer adalah orang yang letoy. Malahan waktu latihan militer buat jadi seorang pewaris Titan, dia membeban tim guys. Tapi dia ini berhasil jadi pewaris Titan armor. Walaupun semua ya berkat Marcel yang gak mau adiknya Purko jadi pewaris Titan, dan umurnya ngurangin gitu kan. Makanya si Marcel gak hasut atasannya buat ngejadiin si Rainer ini jadi pewaris. Kita kan tahu ya pewaris Titan itu punya umur yang dibatasin gitu kan. Makin sedih waktu si Rainer ini diselamatin sama si Marcel dari Titan Ymir yang waktu itu. Dan si Rainer, Marcel, Berto, dan Annie punya misi buat ngambil Titan perintis. Karena kematiannya si Marcel sekaligus ketua tim itu bikin Rainer kudu ngambil alih tim itu. Sampai nusuk ke tembok aja dia ini kudu pura-pura jadi temennya si Eren. Padahal dia tahu dia ini punya keluarga sendiri di luar tembok. Mentalnya si Rainer pun kena dong di sini, apalagi waktu dia ini ngebunuh Marco. Gila sih. Dan di episode berikutnya pun si Rainer ini masih berhasil selamat, padahal dia udah rela mati, udah pasrah ya. Dan Purko nyelamatin dia dari kematian 2 kali loh guys. Si Rainer ini diselamatin sama kakak beradik Galiar. Wih, makin kena mental nggak tuh si Rainer? Marco dan Ai dari anime Mirai Nikki. Kita masuk nih ke kisah MTR seorang cowok berambut jambul guys. Ceritanya ada anak cewek yang namanya Ai Mimikami. Si Ai ini hidup sendirian guys, tapi untungnya dia ini ketemu sama Marco, seorang yang punya jambul aneh gitu. Ai sama Marco makin lama makin dekat. Malahan waktu sekolah aja orang-orang ngiranya kalau mereka ini pacaran. Ya makanya anak-anak cewek di sekolahannya sampai ngebully si Ai dan kasih kayak surat palsu gitu sama si Ai. Surat itu ada tulisan dari Marco yang pengen ngomong di suatu tempat, padahal tuh surat palsu. Marco gak tahu apapun soal ini. Waktu di tempat kejadian, si Ai ini dijebak sama anak-anak berandalan dan dia ketebak lah ya. Jadi si Ai ini diapain ya? Digitu guys. Marco yang tahu sama kejadian itu tuh langsung emosi dan ngebantai orang-orang yang udah ngegitu si Ai. Si Marco ini sedih banget dan nyesel. Sudah kejadian itu, di balik karakter villain ada kisah NTR di dalamnya ya guys. Akaza dari Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian mikir kisah masa lalu Gyutaro sama Daki tadi itu sedih banget, nah belum tahu ya kisah masa lalunya Akaza sebelum dia jadi iblis. Walaupun sumpah ya dia ini nyebelin banget gara-gara Baiwan sama si Rengoku. Kabur anjir. Ternyata kekesalan ke si Akaza ini bakal berubah jadi ya kasihan gitu waktu lihat masa lalunya. Akaza terlahir dari keluarga miskin dan lingkungannya yang kumuh. Malahan dia ini rela jadi pencuri buat ngebeli obat bapaknya yang sakit-sakitan. Berkali-kali dia ini ketangkep dan gak ngerasa kapok. Malahan orang-orang nganggap dia ini anak iblis guys.
Waktu pulang, bapaknya malah gantung diri dan ngasih surat sama Akaza kalau bapaknya ini nggak mau minum obat dari hasil curian gitu kan. Pastinya hidupnya Akaza ini susah banget ya. Dari kehidupan yang kayak gini nggak ada adil-adilnya ya nggak sih? Terus si Akaza ngelampiasin kemarahannya ke orang-orang di kayak pedesaan gitu. Sampai dia ini direkrut ke sebuah dojo karena ketemu orang yang kagum sama kekuatannya. Dan di dojo itu si Akaza ketemu sama anak kepala dojo yaitu Koyuki. Akaza selalu ngebantuin Koyuki waktu sakit-sakitan sampai akhirnya sembuh. Nah, 3 tahun kemudian Akaza mulai diangkat jadi kepala dojo dan bakal dinikahin sama Koyuki. Di sini nih Akaza bener-bener happy banget guys. Ya mengingat ya dulunya dia ini cuman bocah tukang nyuri. Waktu pergi ke makam bapaknya buat bersyukur, waktu pulang Akaza ngeliat Koyuki sama kepala dojo diracunin sama dojo sebelah yang sirik sama dojonya si Akaza. Dan si Koyuki dan bapaknya itu meninggal. Padahal si Akaza ini baru aja yang ngerasain bahagia gitu kan, dan baru mulai punya harapan baru lagi. Dan sama kemarahannya itu, Akaza pergi ke dojo sebelah dan membantai orang-orang di dojo itu sama tangan kosong guys. Wih, sampai kabar itu terdengar sama si Muzan, si Raja Iblis. Dan si Muzan ini mikir kalau itu ulahnya iblis. Waktu tahu kalau yang ngebantai itu seorang manusia, Muzan pun tertarik dan mulai ngejadiin si Akaza ini jadi seorang iblis. Gila sih, sesedih apa coba kisahnya si Akaza ini. Malahan dia ini pas jadi iblis pun si Akaza nggak mau makan seorang cewek gitu kan. Ini kebalik banget ya sama si Doma, iblis yang cuman makan cewek doang. Nah, jadi itu dia ke-8 karakter villain yang mempunyai kisah masa lalu yang sedih. Nah, menurut kalian yang mana nih yang paling mengesedih guys? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya biar kalau Siskay upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya dan biar Siskay tambah semangat lagi ya kan buat bikin kontennya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Sayonara.